Hah? Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan sebesar 2,18% per tahun. Penduduk yang semakin padat menimbulkan tingginya konsumsi barang-barang. Salah satunya kebutuhan hunian yang merupakan kebutuhan primer. Sudahkah kamu menyiapkannya? Seperti apa hunian impian yang ingin kamu miliki? Wow! 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 Halo sadayana, tepang di sarang abdi Simon Sunandar. Lamun penduduk makin padat, pasti sulit boga imah. Bayangkan saja, harga tanah pasti makin mahal. Karena hampir semua tanah-tanah kosong yang layak huni sudah kebeli sama orang lain. Hah? Jadi kita mau tinggal di mana, Kang? Terus rumahnya mau kayak gimana kalau lahannya sedikit? Kalem, Sep. Mau nggak mau, kita harus menghadapi situasi kayak gini, Sep. Itu berarti juga rumah standar di masa depan pasti berbeda juga. Kurang cerita welahnya, saya mah pengen punya rumah yang modern minimalis gitu. Wih, alus pisan, Kang. Modern minimalis teh naon, Kang? Tabor kokok sate, sugan teh alus-alus teh ngarti. Sakalian wehnya saya cerita rumah impian Kang Simon kayak gimana. 1. Letak lokasi rumah harus yang dingin. Kutub Selatan merenya, Kang. Lain, dengekeun heula. Karena saya asli Bandung, jadi saya lebih suka tinggal di tempat yang dingin atau di kaki-kaki gunung dekat Bandung. Contohnya Ujung Berung, Ciparai, Pangalengan. Supaya bisa merasakan kehangatan dari selimut. Kabayang kalau misalkan kita tinggal di tempat yang panas, pakai selimut malah makin panas. 2. Rumah terbuat dari kayu. Nah, kalau rumah yang terbuat dari kayu pasti ada romantisnya. Cocok lah kalau buat tinggal di gunung. Sedikit cerita ya, saya dulu pernah nginep di rumah bibi di Pangalengan. Ternyata rumahnya rumah kayu. Rumahnya teh enakeun pisan. Apalagi kalau misalkan lagi dingin nih, duduk di depan perapian. Waduh, anget. 3. Ada dinding kaca di posisi strategis. Nah, maksudnya ini supaya ada cahaya masuk ke dalam rumah. Bayangkan, posisi strategisnya itu si dindingnya menghadap dua arah. Arah matahari terbit, yang kedua matahari terbenam. Jadi sepanjang hari rumahnya tersorot matahari. Dan ketika waktu sunrise atau waktu sunset, kita bisa melihat pemandangannya langsung. Ciamik, romantis. 4. Dekat dengan pasar. Nah, ini faktor yang penting. Kalau misalkan rumah jauh dari pasar, pasti males ke pasar. Nyalah, atuh jauh capek. Paling sesekali datang ke pasar munker lapar pisan. Nah, makanya impian Akang itu rumah dekat pasar. Gak perlu jauh-jauh ke pasar. Ongkos juga keluar dikit. Betul tuh. 5. Tersedia wifi. Wifi di rumah. Iya, kebutuhan pokok ke umat manusia ayeuna. Sandang, pangan, papan, wifi. Meskipun di gunung, ruang lingkup area internet juga mesti ada. Apalagi yang kerjanya sebagai video editor, desainer. Pasti membutuhkan internet. 6. 2. Kamar tidur. Ulah loba-loba kamar tidur mah. Namanya juga rumah minimalis. Rencananya 2 kamar itu, 1 kamar untuk saya sendirinya. Kalau punya istri ya sama istri. Yang kedua itu buat kamar apa aja lah. Bebas buat tamu, buat ya simpanan. Ya maksudnya simpanan barang-barang lah gitu. Kan biasanya suka ditaruh di kamar kosong kan. Pokoknya buat siapa aja lah yang mau nginep di kamar yang kedua. Kalau misalnya punya anak gimana, Kak? Kalau misalkan punya anak, ya udah sih anaknya ditaruh di kamar kedua aja. 7. Nah, ini yang terakhir, adanya panel surya di atap rumah. Harusnya rumah-rumah sekarang tuh ada panel suryanya. Kenapa? Buat penghematan atuh. Sangat disayangkan sekali atuh kalau tidak dimanfaatkan. Apalagi kalau misalkan matahari ya lagi terik-teriknya panas itu. Aduh, sayang banget kalau nggak dimanfaatin itu. Kan selain bisa jemur baju, bisa buat jadi listrik tambahan. Bener tuh. Jadi si panel surya ini kalau dipasangin di atap rumah bisa dipakai buat lampu sehari-hari. Jadi kan hemat tuh. Lampu nyala pakai panel surya. Nah, kalau misalkan dari PLN buat barang-barang berat kayak komputer, laptop, TV, mesin cuci, kan kayak penghematan lah sedikit-sedikitnya mah. Bener tuh. Take the quality of your life to the next level. Help the planet and save money in the process. Nah, yang tadi banyak disebutin sama Kang Simon teh, itu rumah impian Kang Simon. Mudah-mudahan bisa kebeli. Amin. Akang mah kalau punya rumah teh nggak perlu yang gede-gede, capek ngurusna. Bener tuh. Nu penting mah si imah eta teh nyaman dipakai kersare. Bener tuh. Tong hilap barudak. Subscribe channel ieu. Dan juga follow Instagram Kang Simon di sini. Wah, ngeblur ngeblur. Mangga hatur nuhun.
Sekalian saya cerita rumah impian Kang Simon kayak gimana. Ya, mati.